Sugeng Enjang Sedoyo. Perkenalkan, nama aku Rahel sebagai reporter pada kali ini. Hari ini aku bakal ngajak kalian semua nih buat mengenal permainan tradisional. Inilah cerita tentang dakon, permainan tradisional yang telah menemani masa kecil banyak generasi. Jadi, dakon adalah permainan tradisional Indonesia yang sudah dimainkan sejak zaman dahulu. Di beberapa tempat, dakon sering dipanggil sebagai congklak. Awalnya, dakon berasal dari Afrika dan Asia, lalu datang ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Permainan dakon juga permainan yang menggunakan papan berlubang dan biji-bijian. Dakon juga melatih kita untuk berpikir sebelum bertindak. Kini, dakon mulai jarang dimainkan karena perkembangan zaman yang modern. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan warisan budaya dan memperkembangkannya. Dakon dimainkan oleh dua orang atau papan berlubang, biji-bijian, dan lubang besar yang disebut lumbung. Pada awal permainan, lubang-lubang kecil diisi oleh 7 biji. Masing-masing pemain memiliki lubang-lubang besar di sisi kanannya. Permainan dimulai saat salah satu pemain mengambil semua biji dari lubang kecil di wilayahnya. Biji tersebut kemudian disebarkan satu persatu searah jarum-jam. Pemain boleh memasukkan biji ke lumbung miliknya sendiri, tetapi harus melewati lumbung lawan. Ini lumbungnya ada berapa? 14 lubang kecil sama 2 lubang besar. Berapa ukurannya? Segini aja. Ayo, aku dulu ya pertama. Satu, dua. Rafif, itu kan hanya 1 lubang loh. Gak apa-apa kali, gak lagian cuma sekali doang kok. Ya nggak bisa gitulah, itu namanya kamu curang. Boleh gitu lah, Fis. Jangan curang dong. Gak apa-apa kali, cuma permainan kok. Walaupun cuma permainan tradisional, tapi kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus jujur dalam melakukan apapun. Apalagi ini kan permainan yang sudah diturunkan dari nenek moyang kita. Teman-temannya main jawon plastik ini aku bisa beliin mama loh. Aku penasaran, cara bikinnya gimana sih, Kil? Jadi alat yang dipakai itu namanya 3D print. Itu tuh semacam alat modern yang bisa mencetak barang menggunakan bahan dasar plastik. Nggak kayak mesin print biasa. Mesin print ini bisa digunakan untuk mencetak 3 dimensi seperti dakon plastik ini juga bagus untuk usaha. Aku ini kita pakai yang ini deh, soalnya ini kan hasil dari kerja semua. Ya udah deh, main yang buatan kita aja. Yang ini aku simpan. Kil, tunggu, main sama aku aja. Oke, yuk. Jadi, dakon merupakan permainan tradisional yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, juga arti nilai persatuan, dan pentingnya menyusun strategi untuk berhasil mencapai tujuan. Dengan bermain permainan ini, permainan dakon akan selalu dikenal di kalangan anak zaman modern ini. Karena permainan ini mengajarkan kita untuk selalu mencintai dan melestarikan budaya lokal. Di tengah riuhnya perkembangan teknologi dan permainan digital, ada satu permainan sederhana yang masih menyimpan jejak panjang sejarah dan kenangan masa kecil banyak orang di Nusantara. Permainan itu dikenal dengan nama dakon.
Sebuah papan kayu dengan lubang-lubang kecil yang dahulu hampir selalu ditemukan di teras rumah, di bawah pohon rindang, atau di sudut halaman tempat anak-anak berkumpul. Bagi sebagian orang, dakon bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian dari cerita masa lalu. Di banyak desa, suara biji-biji kecil yang dijatuhkan ke dalam lubang kayu pernah menjadi irama sore hari. Irama yang sederhana namun penuh makna kebersamaan. Di Jawa, permainan ini sudah dikenal sejak lama. Papan dakon sering dibuat dari kayu sederhana, dipahat dengan tangan lalu dipoles dengan halus. Kadang dihiasi ukiran, kadang dibiarkan polos. Tetapi di balik bentuknya yang sederhana, dakon menyimpan nilai yang lebih besar daripada sekadar permainan. Dakon menjadi ruang pertemuan. Anak-anak duduk berhadapan, saling menatap, bercakap, dan tertawa. Percakapan kecil mengalir di antara mereka tentang sekolah, tentang teman, tentang cerita sehari-hari. Dalam momen itulah hubungan sosial terjalin secara alami. Banyak orang dewasa hari ini masih mengingat bagaimana mereka dulu menunggu sore hari hanya untuk bermain dakon bersama teman-teman. Tidak ada layar, tidak ada suara notifikasi, hanya suara alam dan percakapan sederhana. Waktu terasa berjalan lebih lambat, namun justru disitulah kenangan tercipta. Menariknya, permainan yang mirip dengan dakon juga ditemukan di berbagai belahan dunia, di Afrika, Timur Tengah, hingga Asia Selatan. Terdapat permainan tradisional dengan papan berlubang yang hampir serupa. Para peneliti percaya bahwa permainan ini telah menyebar melalui jalur perdagangan kuno, mengikuti perjalanan para pedagang yang berlayar dari satu wilayah ke wilayah lain. Jejak permainan papan berlubang bahkan ditemukan di situs-situs arkeologi kuno. Ada dugaan bahwa permainan ini telah dimainkan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dari berbagai budaya memiliki cara yang mirip dalam menciptakan hiburan sederhana yang mempertemukan orang-orang dalam satu ruang. Di Indonesia sendiri, dakon memiliki banyak nama. Di beberapa daerah dikenal sebagai congklak. Di tempat lain disebut dakon atau dengan nama lokal yang berbeda. Meski namanya berubah-ubah, esensinya tetap sama, yaitu permainan yang menghadirkan interaksi, kesabaran, dan kebersamaan. Namun, seiring waktu, keberadaan dakon mulai jarang terlihat. Halaman rumah yang dulu menjadi tempat bermain kini berubah menjadi ruang parkir atau bangunan baru. Anak-anak lebih sering menghabiskan waktu dengan gawai di tangan mereka. Perubahan ini bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk. Teknologi memang membawa banyak kemudahan dan hiburan baru. Namun, di sisi lain, permainan tradisional seperti dakon perlahan tersisih dari kehidupan sehari-hari. Meski begitu, dakon belum sepenuhnya hilang. Di beberapa desa, permainan ini masih dimainkan. Kadang dalam acara budaya, kadang di sekolah sebagai bagian dari pengenalan permainan tradisional kepada generasi muda. Beberapa pengrajin juga masih membuat papan dakon dari kayu, menjaga tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap papan dibuat bukan hanya sebuah benda permainan, tetapi juga karya tangan yang membawa cerita masa lalu. Di museum-museum budaya, papan dakon tua juga dapat ditemukan. Kayunya mungkin sudah memudar, tetapi lubang-lubangnya tetap menjadi saksi bahwa permainan sederhana ini pernah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, dakon mencerminkan cara hidup yang menghargai kebersamaan. Ia mengajarkan bahwa permainan tidak selalu tentang kemenangan, tetapi tentang waktu yang dihabiskan bersama orang lain. Di masa ketika segalanya bergerak cepat,
Permainan seperti dakon mengingatkan kita pada sesuatu yang lebih sederhana, yaitu duduk bersama, berbicara, dan menikmati waktu tanpa tergesa-gesa. Mungkin itulah alasan mengapa dakon masih terus dikenang. Bukan karena papan kayunya, bukan pula karena biji-bijinya, tetapi karena kenangan yang tercipta di sekelilingnya. Kenangan tentang tawa anak-anak di sore hari, tentang percakapan ringan di teras rumah, tentang masa ketika kebahagiaan bisa ditemukan dalam permainan yang begitu sederhana. Dan selama kenangan itu masih hidup dalam ingatan banyak orang, dakon tidak akan benar-benar hilang. Ia akan selalu menjadi bagian dari cerita budaya yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah permainan kecil yang diam-diam menyimpan kisah panjang tentang manusia, waktu, dan kebersamaan.